Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan menjawab 9 tuduhan negatif tentang gereja Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Berbicara tentang agama Katolik memang tidak bisa dipisahkan dari umat Katolik, hierarki gereja, dan orang-orang di sekitar kita di luar umat Katolik. Kita tidak bisa terlepas dari situasi hidup dalam bermasyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Akan selalu kita temukan banyak perbedaan di sekitar kita. Namun bukan berarti kita harus tertutup dengan segala perbedaan itu atau justru terbuka dan melebur dengan perbedaan itu. Kita bisa hidup bersama dengan segala perbedaan itu dengan tetap mempertahankan identitas yang telah melekat pada kita sebelumnya. Nah, sebagai umat beragama tentu saja banyak mendengar atau membaca tudingan atau tuduhan negatif terkait dogma ajaran kepercayaan yang kita yakini yaitu agama Katolik. Kami berharap para sahabat Katolik sekalian tidak terpengaruh dengan tudingan negatif tersebut bahkan sampai keluar dari keluarga besar gereja Katolik. Tetapi hendaknya para sahabat sekalian tetap kuat dan sabar ketika mendengar atau membaca tuduhan-tuduhan negatif terhadap gereja Katolik. Sembari kamu doakan yang terbaik, kamu juga bisa menjelaskan ke pihak-pihak penuding tersebut bahwa informasi yang disampaikan tersebut adalah salah. Sebagai referensi, berikut ini akan kami jawab beberapa tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan pada gereja Katolik dan pengikutnya. Selengkapnya simak ulasan berikut ini. Yang pertama, umat Katolik menyembah banyak patung dan mengubah perintah Allah yang ke-10. Dewasa ini umat Katolik seringkali dituding menyembah banyak patung. Mulai dari patung-patung orang kudus, juga patung Bunda Maria, Santo Yosef, dan patung Yesus Kristus. Mereka menyatakan bahwa umat Katolik menyentuh patung tersebut, menciumi dan berdoa di hadapan banyak patung. Tuduhan mereka adalah orang Katolik menyembah berhala. Apakah benar demikian? Berikut ini adalah ayat dari kitab Keluaran 20 ayat 3-5 yang sering digunakan untuk menuduh bahwa Katolik menyembah patung, padahal pembuatan patung dilarang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kata patung yang dimaksud adalah larangan menyembah patung berhala. Nah, kalau dilihat konteksnya, maka yang tidak diperbolehkan adalah membuat patung untuk dijadikan berhala atau disembah. Lalu, apakah boleh membuat patung namun bukan untuk disembah? Tentu saja tidak ada masalah. Tuhan sendiri memerintahkan untuk membuat patung seperti yang terlihat dari ayat berikut. Keluaran 25 ayat 18-19. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi jelas bahwa umat Katolik memang membuat patung dan menyimpan patung. Namun patung tersebut bukan untuk disembah, melainkan untuk menghormati apa yang digambarkan oleh patung tersebut. Yang kedua, umat Katolik menyembah Maria bukan Allah. Tudingan ini sebenarnya sudah sering dan banyak dialamatkan kepada umat Katolik, dan sudah banyak yang menjawab dengan sangat jelas dan tepat. Namun tetap saja tudingan itu sering disampaikan kepada umat Katolik. Sekali lagi, umat Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria dan tidak ada satupun ciptaan yang bisa disejajarkan dengan Yesus Kristus yang adalah Allah. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan, adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Sebab segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia berasal dari kelimpahan pahala Kristus. Pengaruh itu bertumpu kepada pengantaraannya, sama sekali tergantung daripadanya, dan menimba segala kekuatannya daripadanya. Sebab tiada satu makhluk pun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang menjelma dan menebus kita. Yang ketiga, wanita Katolik gampangan, tinggal dinikahin lalu ajak pindah agama.
Tudingan seperti ini biasanya banyak tersebar dan tertulis di kolom-kolom komentar media sosial akun-akun Katolik. Tidak sedikit wanita Katolik yang merasa sakit hati akibat disamaratakan dengan wanita-wanita lainnya yang mudah tergoyahkan imannya demi cinta pada pasangannya yang beda agama. Dan memang harus diakui bahwa ada wanita Katolik yang menjalin hubungan dengan pasangan yang beda agama, namun bukan berarti mereka wanita gampangan. Mempertahankan sebuah keyakinan akan agama Katolik dengan banyaknya godaan-godaan, termasuk pacaran beda agama, memang menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan iman. Banyak yang tergoda melepas keyakinannya dengan beragam alasan, namun tidak sedikit juga yang pada akhirnya membawa pasangannya yang beda agama masuk dan meyakini ajaran gereja Katolik. Apapun itu keputusannya, kita doakan semoga tetap bahagia dengan pilihan agamanya dan berharap tetap menjalankan perintah Allahnya dengan baik. Yang keempat, Alkitab Gereja Katolik telah diubah dan dipalsukan oleh Paulus. Banyak sekali tudingan ini berseliweran di kolom-kolom komentar media sosial terkait hal ini. Bahkan tidak sedikit artikel ditulis demi mempertahankan tudingan bahwa Alkitab Gereja Katolik telah diubah oleh Rasul Paulus. Namun apakah benar demikian? Tentu saja itu tidak benar dan hanya tuduhan negatif yang dialamatkan pada gereja Katolik demi merusak citra dan menyasar umat Katolik yang tidak paham ajaran gereja Katolik supaya goyah. Tudingan bahwa Injil asli dari Yesus telah digantikan atau dipalsukan oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus, doktrin dan ajaran-ajaran Kristen yang ada adalah ajaran palsu dari Rasul Paulus tidaklah benar. Mari kita buktikan dengan fakta sederhana saja. Penulisan-penulisan Injil di bagian-bagian Perjanjian Baru mulai muncul tahun 45 Masehi hingga 100 Masehi. Kita tahu bahwa Rasul Petrus dan Rasul Paulus dieksekusi mati tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Romawi Kaisar Nero. Di masa itu Injil Markus, Matius, dan Lukas telah tertulis seperti sekarang ini isinya. Sementara Injil Yohanes dan Wahyu dan surat Yohanes 1, 2, dan 3 adalah naskah-naskah kitab suci yang kesemuanya dengan doktrin yang sama. Yang paling akhir kitab Wahyu ditulis setelah kematian Paulus, yaitu di penghujung abad pertama Masehi. Maka dengan bukti kematian Paulus yang lebih dini, maka tulisan-tulisan Paulus tidak akan mungkin memalsukan kitab-kitab Injil Wahyu dan surat-surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis berdekatan dengan sesudah kematiannya. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa kitab-kitab yang terhimpun dalam Perjanjian Baru berasal dari salinan-salinan naskah-naskah aslinya. Yang kelima, umat Katolik dilarang mendalami kitab suci oleh otoritas gereja. Kalimat yang kadang kita dengar adalah otoritas gereja melarang umat Katolik untuk menafsirkan kitab suci dan hanya tunduk pada ajaran resmi gerejanya. Bahkan ada juga cerita yang menyatakan bahwa gereja merantai kitab suci di abad pertengahan. Terkait kitab suci yang dirantai oleh pihak gereja di abad pertengahan memang benar terjadi, tetapi tujuannya bukan untuk mencegah umat untuk tidak membacanya. Sebaliknya, hal itu digunakan demi kepentingan bersama sehingga Alkitab yang ada tidak dibawa pulang, karena pada masa itu cetakan Alkitab sangat sedikit. Terkait memperdalam Alkitab, gereja telah membuktikan umat bebas untuk mempelajari dan memperdalamnya. Perlu diketahui bahwa gereja sering mengadakan kegiatan pendalaman kitab suci, bahkan gereja sampai mengeluarkan kebijaksanaan bulan kitab suci nasional setiap tahunnya. Bahkan memperdalam kitab suci merupakan tradisi gereja Katolik. Banyak bapak gereja yang adalah ahli tafsir kitab suci seperti Santo Hieronymus, Santo Agustinus dari Hippo, Santa Bede Venerabilis, dan juga Santo Thomas dan masih banyak lagi. Jadi tidak benar bahwa otoritas gereja Katolik melarang umat Katolik memperdalam kitab suci. Yang keenam, umat Katolik adalah kafir. Tudingan ini biasanya dialamatkan pada umat Katolik oleh kelompok penganut agama di luar agama Katolik. Para sahabat Katolik sekalian tidak perlu risau ketika para sahabat sekalian sering diteriaki atau dilabeli kafir. Mungkin saja dalam ajaran mereka memang ada istilah itu untuk orang yang tidak menganut agama mereka. Istilah kafir ini sepertinya mirip dengan istilah domba yang hilang dalam gereja Katolik. Namun biasanya istilah ini digunakan untuk orang yang memang aslinya pengikut Kristus, namun tindakannya berbeda dengan tindakan pengikut Kristus sebagaimana mestinya. Setahu admin, otoritas gereja Katolik tidak pernah meminta umat Katolik untuk melabeli seseorang kafir atau domba yang hilang. Justru sebagai umat yang beriman, kita diminta untuk hadir dan menjadi sahabat untuk orang-orang yang dianggap masuk dalam kategori domba yang hilang dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar.
Yang ketujuh, Katolik bukan Kristen. Ungkapan Katolik bukan Kristen seringkali digunakan untuk membedakan umat gereja Katolik dengan umat denominasi Kristen lainnya. Namun sebagai umat beriman yang memahami arti Kristen sebagai pengikut Kristus, tentu saja ungkapan Katolik bukan Kristen adalah suatu kekeliruan. Sangat jelas bahwa gereja Katolik juga merupakan gereja Kristen Katolik. Istilah Kristen pertama kali digunakan oleh penginjil Lukas ketika mengajar di gereja Antiokhia di Syria. Bahkan Kaisar Herodes Agrippa, si penguasa Romawi yang licik di masa itu, ketika mengejek dan menyindir Rasul Paulus dan Petrus di penjara, juga menggunakan istilah orang Kristen. Awalnya istilah Kristen ini merupakan sebuah kata ejekan dan hinaan untuk para pengikut Kristus gereja mula-mula. Namun akhirnya istilah Kristen menjadi sebuah kata kebanggaan. Jadi mulai sekarang, admin berharap para sahabat Katolik sekalian tetap bangga dan mengatakan bahwa kita adalah umat beragama Katolik yang seorang Kristen pengikut Kristus yang taat. Yang kedelapan, gereja Katolik menjual surat indulgensi. Tudingan bahwa gereja Katolik pada masanya menjual surat indulgensi seringkali kita temukan atau dengar ketika diskusi tentang reformasi gereja. Sejumlah orang berpandangan bahwa dulu di sekitar abad ke-14 sampai ke-16 terjadi jual beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa sehingga Martin Luther memprotesnya. Namun pandangan ini tidak benar, justru karena dari definisinya saja tidak cocok. Sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni, tetapi sebaliknya. Dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengakuan dosa. Lalu ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan dapat memperoleh indulgensi jika syarat-syarat lainnya dipenuhi. Memang di abad pertengahan sampai abad ke-16, gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Harus diakui bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi, tapi ini tidak akan menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Pada masanya, Paus Leo ke-10 memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebenarnya sampai sekarang pun gereja masih tetap mempertahankan tradisi pemberian indulgensi pada umatnya. Inilah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapat indulgensi. Mendapatkan berkat Urbi et Orbi yang diberikan oleh Bapak Sri Paus saat Paskah. Kamu tidak perlu ke Roma, cukup lihat misa Paskah di channel TV dan tunggu sampai Paus memberi berkat ini. Berkat ini disebut indulgensi penuh. Menghadiri misa pada minggu keempat setelah Paskah yang ditujukan untuk kerahiman ilahi. Berdoa rosario di gereja dengan keluarga atau dengan komunitas religius atau asosiasi yang baik dan Katolik seperti Legio Maria atau PMKRI, maka akan mendapatkan indulgensi penuh. Bila dilakukan pada acara atau tempat selain di atas, maka mendapatkan indulgensi sebagian. Yang kesembilan, gereja Katolik penyebab terjadinya perang salib. Meletusnya perang salib antara negara-negara Eropa melawan negara-negara Timur Tengah pada dasarnya tidak disulut oleh gereja Katolik. Rangkaian peristiwa besar yang terjadi dalam perang salib selama ratusan tahun tidak berlangsung begitu saja. Perang salib merupakan sebuah perang besar yang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Secara garis besar ada faktor-faktor yang memicu terjadinya perang salib. Di antaranya faktor agama, faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Faktor agama merupakan faktor terpenting yang memicu meletusnya perang salib. Permasalahan agama dapat menjadi kekuatan besar yang mampu mengobarkan semangat para pengikutnya. Seperti yang terjadi pada perang salib, di mana agama dijadikan sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Semuanya bermula ketika dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagai pemimpin baru di wilayah itu, dinasti Turki Seljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang oleh umat Kristiani dari Eropa sangat membatasi kebebasan beribadah mereka. Banyak pejarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut ketika mereka kembali ke Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye perang salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan otoritas Muslim yang tengah berkuasa.
Semangat orang-orang Eropa semakin besar ketika Paus Urbanus II mencanangkan dilakukannya pembebasan wilayah Yerusalem yang diklaim sebagai tanah suci mereka. Wacana itu langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kristen Eropa, maka terjadilah perang salib selama beberapa tahun. Itulah jawaban untuk menjawab 9 tudingan negatif yang ditujukan ke umat Katolik atau Gereja Katolik. Sebenarnya masih banyak tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan pada umat Katolik, namun akan kita ulas pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.